Pernahkah Bapak dan Ibu merasa bahwa di usia sekarang, tubuh rasanya ingin lebih banyak diam, tetapi hati justru merasa bersalah saat tidak melakukan apa-apa? Seolah kalau tidak menyapu halaman pagi-pagi, tidak memasak, atau tidak ikut mengurus rumah, kita dianggap malas. Padahal di usia senja, ada kalanya malas justru menjadi hadiah kecil yang Tuhan berikan agar tubuh bisa beristirahat setelah puluhan tahun bekerja tanpa henti. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di kota mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Bahkan kalau ada yang sedang hidup di luar negeri, saya ingin sekali tahu. Dengan saling mengenal asal kota, kita bisa merasakan kedekatan meski tidak saling bertemu. Bapak dan Ibu, banyak orang tua menyimpan perasaan yang sama. Takut terlihat tidak berguna ketika mulai mengurangi aktivitas. Bahkan ada yang memaksakan diri menyapu meski lutut terasa nyeri, atau tetap memasak walau tangan sudah gemetar. Mereka takut dianggap lemah. Padahal tubuh kita sudah bekerja keras puluhan tahun, mengurus rumah, membesarkan anak, mencari nafkah, menahan lelah, menelan sedih, tetap berdiri meski hati patah. Saya teringat kisah Pak Seno dari Salatiga, 72 tahun. Dulu beliau selalu bangun sebelum subuh untuk membersihkan rumah. Tapi suatu pagi ia kesulitan berdiri karena lututnya bengkak. Saat itu anaknya berkata lembut, "Pak, sudah waktunya Bapak istirahat. Bapak sudah bekerja seumur hidup, biarkan kami gantian." Saat mendengar itu, Pak Seno menangis pelan. Bukan karena sakitnya, tetapi karena ia baru sadar bahwa beristirahat pun adalah bentuk kedewasaan. Dan ternyata, dunia tidak runtuh ketika ia memilih duduk lebih lama di kursi kayu kesayangannya. Di usia senja, malas bukan berarti menyerah. Malas bukan berarti tidak berguna. Malas seringkali adalah tanda bahwa tubuh minta diperhatikan, bukan dipaksa. Duduk sambil meminum teh hangat, memandangi burung yang hinggap di pagar, atau sekadar merasakan angin sore menyentuh wajah. Itu pun bagian dari hidup yang bermakna. Karena masa tua bukan lagi tentang seberapa banyak yang kita kerjakan, tetapi seberapa dalam kita merasakan ketenangan di setiap detik yang masih Tuhan berikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika usia bertambah ada satu hal yang sering kita lupakan. Tubuh tidak lagi sekuat dulu. Dulu kita bisa bekerja seharian tanpa merasa lelah. Tapi kini, sedikit saja bergerak, pinggang mulai terasa pegal, lutut mulai bergetar, napas kadang memendek. Namun anehnya, justru di masa seperti ini banyak orang tua merasa bersalah kalau beristirahat. Seolah-olah diam sebentar saja adalah tanda kemalasan, padahal tubuh kita sudah menempuh perjalanan panjang. Bertahun-tahun bangun subuh untuk memasak, menyapu halaman setiap pagi, menggendong anak saat masih kecil, bekerja keras mencari nafkah, mengurus rumah yang tidak pernah selesai pekerjaannya. Semua itu meninggalkan jejak. Jejak berupa kerut, nyeri sendi, mudah lelah, dan perlambatan di seluruh bagian tubuh. Ketika tubuh meminta istirahat, itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa tubuh yang meminta untuk diperlakukan dengan lembut. Saya teringat cerita Ibu Mulyani dari Cirebon, 74 tahun. Dulu beliau selalu memaksakan diri mencuci pakaian manual meski keluarga sudah membelikan mesin cuci. Kalau pakai mesin, rasanya seperti tidak bekerja, katanya. Namun suatu hari beliau jatuh terpeleset karena kelelahan. Setelah kejadian itu, barulah ia mulai mengizinkan dirinya duduk lebih lama dan membiarkan mesin bekerja. Saya baru sadar, ternyata selama ini saya bukan menjaga rumah, tapi menyiksa tubuh saya sendiri, ucapnya sambil tersenyum kecil. Sejak itu tidurnya lebih nyenyak, tubuhnya lebih enteng dan hatinya lebih tenang. Bapak dan Ibu, tubuh kita bukan mesin. Ia punya batas yang perlu dihargai, tidak perlu menyapu setiap hari, tidak perlu mengepel setiap saat, tidak perlu memaksakan diri untuk memasak menu rumit. Justru ketika kita memberi ruang untuk beristirahat, tubuh perlahan memulihkan diri. Duduk di kursi sambil melihat langit merendam kaki dengan air hangat, atau memejamkan mata sejenak, itu semua adalah hadiah bagi tubuh yang setia menemani kita puluhan tahun. Dan jika Bapak dan Ibu pernah merasakan hal serupa, memaksa diri padahal tubuh sudah lelah, cobalah tulis sedikit di kolom komentar. Tidak perlu panjang, cukup satu kalimat.
Saya juga pernah begitu. Dengan saling berbagi, kita bisa saling menguatkan tanpa harus saling bertemu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kebiasaan yang sering terbawa sampai usia tua. Keinginan untuk tetap mengurus semuanya. Mulai dari membersihkan rumah, memastikan cucu makan, ikut mengatur dapur anak, hingga merasa harus selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Padahal sebenarnya, dunia tidak akan runtuh kalau kita tidak melakukan semua itu. Dunia tetap berjalan, anak-anak tetap bisa berdiri sendiri, dan cucu-cucu pun bisa belajar mandiri. Di usia senja, kita sering lupa bahwa peran kita sudah berubah. Dulu kita adalah pusat yang mengatur banyak hal, tetapi kini saatnya memberikan ruang kepada anak-anak untuk menjalani ritme hidup mereka sendiri. Ada hal-hal yang memang sudah bukan menjadi tanggung jawab kita lagi. Mengizinkan anak mengurus rumahnya sendiri, mengizinkan cucu belajar dari kesalahannya, itu semua bukan kelemahan, itu bentuk kepercayaan. Saya jadi ingat kisah Pak Dharma dari Boyolali, 70 tahun. Beliau tinggal bersama anaknya. Setiap pagi, tanpa diminta, Pak Dharma selalu mengurus dapur duluan. Ia merasa itu kewajibannya, tapi karena terlalu lelah, tubuhnya sering gemetar dan napasnya berat. Suatu hari menantunya berkata halus, "Pak, biar saya yang urus, Bapak istirahat saja." Awalnya Pak Dharma merasa tidak enak hati. Namun setelah ia belajar melepaskan perasaan harus mengurus segalanya, hidupnya terasa jauh lebih ringan. Sekarang, ia hanya membantu saat tenaganya memungkinkan, bukan karena merasa terpaksa. Bapak dan Ibu perlu percaya bahwa anak-anak sudah mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Kita tidak perlu lagi ikut mengatur semuanya. Kadang, membantu terlalu banyak justru membuat mereka tidak berkembang. Memberi kepercayaan adalah bentuk cinta yang matang. Dan bagi kita yang sudah melewati banyak fase hidup, melepaskan bukan tanda kalah, melainkan tanda bahwa hati sudah dewasa dan bijaksana. Maka mulai hari ini, pelan-pelan belajarlah berkata, biarlah mereka yang mengurus. Aku cukup mendoakan. Dengan begitu tubuh lebih tenang, pikiran tidak cepat lelah, dan ada ruang di hati untuk menikmati hari dengan damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dunia sekarang bergerak terlalu cepat. Orang-orang berjalan terburu-buru, informasi datang tanpa henti, pekerjaan terasa tidak pernah selesai. Tetapi di usia senja, Tuhan memberi hadiah yang tidak dimiliki generasi muda. Hak untuk memperlambat langkah. Bukan karena kita lemah, tetapi karena tubuh dan hati memang membutuhkan ritme yang lebih pelan, agar bisa merasakan hidup dengan utuh. Di masa muda, kita sering makan tergesa, bekerja tanpa henti, dan tidur tanpa sempat benar-benar beristirahat. Namun sekarang, Bapak dan Ibu punya ruang untuk duduk lebih lama sambil menikmati sarapan hangat, memandang halaman yang hijau, atau berjalan pelan menghirup udara pagi. Itu bukan malas. Itu adalah cara tubuh berkata, "Terima kasih sudah bekerja keras puluhan tahun. Kini biarkan aku menikmati waktu dengan tenang." Saya teringat cerita Ibu Surti dari Kediri, 76 tahun. Dulu beliau selalu bangun cepat-cepat karena merasa rumah harus rapi sebelum matahari tinggi. Tapi setelah suaminya wafat, ia mengalami masa hening yang panjang. Suatu pagi, ia duduk lebih lama di teras sambil memegang cangkir teh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memperhatikan langit pagi yang berubah perlahan. Ternyata hidup itu indah kalau kita pelan, katanya. Sejak itu ia menikmati hari tanpa tergesa. Tubuhnya lebih segar, pikirannya lebih adem, dan rasa syukur muncul tanpa diminta. Bapak dan Ibu, hidup tidak harus selalu cepat. Justru di usia senja kita berhak memilih apa yang membuat hati damai. Memotong kecepatan hidup membantu kita melihat hal-hal kecil yang dulu terlewat. Suara burung, angin sore, wangi masakan tetangga, atau senyum cucu yang datang berkunjung. Inilah waktu untuk menikmati hidup, bukan mengejar apapun. Dan kalau Bapak dan Ibu merasakan keindahan hidup ketika melambatkan langkah, tuliskan satu hal sederhana yang membuat hari Anda terasa damai. Mungkin teh hangat, halaman rumah, angin sore, atau suara anak kecil bermain. Dengan berbagi, kita bisa saling mengingatkan bahwa kebahagiaan sering muncul dari hal yang sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak dari kita sejak kecil diajarkan bahwa nilai seseorang dilihat dari seberapa rajin ia bekerja. Namun di usia senja, ukuran itu perlahan berubah. Bukan lagi tentang seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan,
tetapi tentang seberapa banyak hati kita bisa merasakan ketenangan. Di masa tua, kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan, untuk sedikit malas pada hal-hal yang membuat lelah dan lebih rajin pada hal-hal yang membuat bahagia. Malas di sini bukan berarti tidak mau bergerak, tetapi memilih apa yang benar-benar penting. Tidak perlu rajin menyapu 3 kali sehari. Tidak perlu memasak terlalu banyak. Tidak perlu memaksakan diri mengerjakan apapun yang bisa membuat tubuh semakin letih. Sebaliknya, rajinlah dalam hal-hal kecil yang membuat hati hangat. Tersenyum pada tetangga, menyapa cucu lewat telepon, duduk di teras sambil merasakan angin, atau bersyukur atas makanan sederhana yang ada di meja. Saya teringat kisah Pak Marta dari Magelang, 73 tahun. Sejak istrinya wafat, ia tinggal sendiri. Dulu Pak Marta sangat terobsesi menjaga rumah tetap rapi. Namun kebiasaan itu membuat tubuhnya cepat lelah dan pikirannya tegang. Suatu hari, tetangganya datang membawa pisang rebus. Mereka duduk bersama sambil mengobrol ringan. Pak Marta berkata, "Rasanya lebih bahagia ngobrol sebentar seperti ini daripada menyapu tanpa henti." Sejak hari itu, ia mulai mengurangi beban pekerjaan dan lebih banyak menikmati momen sederhana. Hidupnya tidak hanya lebih ringan tetapi lebih hangat. Bapak dan Ibu jangan merasa berdosa karena tidak lagi bisa mengerjakan banyak hal. Tugas besar kita sudah selesai, membesarkan anak, membangun rumah, menghadapi badai kehidupan. Kini waktunya memilih kebahagiaan kecil setiap hari. Rajin tertawa, rajin beristirahat, rajin menikmati ketenangan. Itu bukan kemunduran, itu bentuk kedewasaan hati. Hidup di usia tua bukan lagi lomba siapa yang paling sibuk. Justru mereka yang bisa mengatur tenaga dan menjaga ketenangan hati adalah yang paling kuat. Pilihlah kebahagiaan, bukan kelelahan. Pilihlah ketenangan, bukan tekanan. Bapak dan Ibu, ada satu bentuk malas yang justru paling menenangkan hati di usia senja. Malas memikul beban yang bukan lagi milik kita. Banyak lansia tanpa sadar terus menyimpan kesedihan lama, rasa bersalah, atau kecewa yang tidak pernah dilepaskan. Padahal tubuh sudah tua, tapi hati masih membawa beban berat. Di masa inilah kita perlu belajar malas memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah selesai. Lepaskan sedikit demi sedikit, dan lihat bagaimana hati menjadi lebih ringan. Saya teringat kisah Bu Nirmala dari Kediri. Ia bertahun-tahun merasa bersalah karena tidak mampu mewariskan banyak harta untuk anak-anaknya. Setiap malam hatinya gelisah. Namun suatu hari tetangganya berkata, "Bu, anak itu butuh ibunya bahagia, bukan rumah yang besar." Kalimat sederhana itu membuat Bu Nirmala menangis. Sejak hari itu ia mulai membiarkan dirinya malas memikirkan hal-hal yang tidak lagi bisa diubah. Ia memilih mengisi harinya dengan berdoa, menulis sedikit catatan kecil, dan merawat beberapa pot bunga. Hidupnya terasa lebih damai, lebih lembut, dan lebih bebas. Bapak dan Ibu, melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti berhenti menyiksa diri dengan hal-hal yang sudah tidak bisa dikembalikan. Kita tidak lagi muda. Kita tidak harus mengurus semua masalah. Kita tidak perlu lagi menanggung beban yang sebenarnya sudah bukan kewajiban kita. Jadilah malas untuk mengingat luka lama. Jadilah malas untuk menahan amarah yang tidak perlu. Biarkan hati beristirahat. Kadang ketenangan datang justru ketika kita berhenti memaksa diri untuk terlihat kuat. Ketika kita berani berkata, "Sudahlah, saya istirahat dulu." Saat itulah jiwa mulai pulih. Saat itulah kebahagiaan kecil mudah masuk. Jadi jika hari ini terasa berat, berhentilah sebentar. Duduk di teras. Minum air hangat. Pandangi langit. Itu juga sebuah ibadah bagi hati yang sudah lama lelah. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan hal seperti ini, boleh ceritakan sedikit di komentar agar kita bisa saling menguatkan. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penghibur bagi banyak sahabat lansia lainnya. Bapak dan Ibu, dunia sekarang bergerak terlalu cepat. Semua ingin serba cepat. Makan cepat, pergi cepat, bicara pun cepat. Namun di usia senja, kita punya hak istimewa yang tidak dimiliki anak muda. Hak untuk hidup dalam tempo yang lambat. Tempo yang tenang. Tempo yang membuat hati bisa bernapas lega. Menjadi sedikit malas dalam mengikuti laju dunia bukanlah kelemahan, melainkan bentuk penghargaan pada diri sendiri. Saya teringat kisah Pak Dharma, 72 tahun dari Sukabumi. Dulu ia selalu terbiasa bekerja cepat, terburu-buru,
dan tidak bisa diam. Setelah pensiun, ia bingung bagaimana harus menjalani hari. Hingga suatu sore, ia duduk di bangku kayu di depan rumah sambil melihat matahari turun perlahan. Saat itu ia berkata pelan, ternyata begini rasanya hidup tanpa dikejar waktu. Sejak hari itu ia mulai menikmati pagi dengan sarapan santai, berjalan pelan di halaman, dan menuliskan satu kenangan setiap siang. Hidupnya berubah lebih damai. Bapak dan Ibu, menikmati waktu bukan berarti menyia-nyiakan hidup. Justru dengan hidup pelan, kita bisa merasakan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Suara angin yang lembut, aroma kopi pagi, sentuhan hangat matahari, atau tawa cucu saat berkunjung. Semua itu hanya bisa dirasakan jika hati tidak lagi terburu-buru. Biarkan tubuh bergerak pelan. Biarkan pikiran berjalan santai. Tidak perlu memenuhi hari dengan kegiatan yang berat. Tidak perlu merasa bersalah jika pagi terlewati hanya dengan duduk dan merenung. Hidup yang lambat justru memberi ruang bagi ketenangan yang tulus. Ketenangan yang sering hilang saat kita masih muda. Karena di usia senja, kebahagiaan bukan lagi tentang seberapa cepat kita bergerak, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah kecil. Jadikan hari-hari yang berjalan lambat sebagai hadiah. Hadiah yang mengingatkan bahwa hidup tidak harus tergesa untuk menjadi bermakna. Bapak dan Ibu, banyak orang mengatakan bahwa malas itu merugikan. Tapi di usia senja, ada satu jenis malas yang justru bisa menyembuhkan hati dan menenangkan pikiran, yaitu malas memaksakan diri. Malas mengerjakan hal-hal yang membuat tubuh semakin letih. Malas terus mengikuti ritme hidup orang lain. Di masa tua, kita perlu mulai memilih apa yang memberi ketenangan, bukan apa yang membuat stres. Malas seperti ini adalah bentuk sayang pada diri sendiri. Saya pernah bertemu Bu Murni dari Madiun, 69 tahun. Beliau dulu merasa harus tetap produktif seperti masa muda. Setiap hari dipaksakan memasak, mencuci, menyapu, bahkan mengurus cucu tanpa berhenti. Lama-lama tubuhnya mulai sering sakit, dadanya mudah berdebar dan malamnya sulit tidur. Sampai suatu hari dokter berkata, "Bu, bukan penyakitnya yang berbahaya, tapi ibu terlalu keras pada diri sendiri." Sejak itu, Bu Murni mencoba membiarkan dirinya sedikit malas. Ia mulai tidur siang sebentar, duduk lebih lama menikmati angin sore, dan membiarkan cucu membantu pekerjaan. Hasilnya, hatinya jauh lebih tenang. Bapak dan Ibu, ketika tubuh sudah melewati puluhan tahun bekerja, wajar kalau ia minta istirahat. Jangan merasa bersalah, jangan merasa tidak berguna. Menjadi malas untuk hal-hal yang melelahkan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Bapak dan Ibu tahu bagaimana menjaga diri. Jadilah malas dari hal-hal yang membuat stres, tapi tetap rajin untuk tersenyum, bersyukur, dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitar. Kadang ketenangan muncul ketika kita berhenti memaksakan diri menjadi sempurna. Ketika kita memilih beristirahat daripada terus menguras tenaga. Ketika kita membiarkan tubuh dan hati merasakan damai tanpa tuntutan. Malas yang seperti ini justru membuat kita lebih awet bahagia, lebih ringan melangkah, dan lebih dekat dengan rasa syukur setiap hari. Kalau Bapak dan Ibu merasa bagian ini begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari, silakan tulis pendapatnya di komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak dan Ibu bisa menguatkan sahabat lansia lain yang sedang belajar menemukan ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kebiasaan yang paling sulit ditinggalkan di usia senja adalah rasa ingin selalu berguna bagi keluarga. Meski tubuh mulai lemah, hati tetap ingin membantu, mengurus, dan memastikan semuanya berjalan baik. Namun kadang tanpa disadari, keinginan itu membuat Bapak dan Ibu lupa memberi ruang bagi diri sendiri. Padahal di usia tua, memberi ruang adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Saya teringat kisah Pak Sunario dari Cirebon. Setelah istrinya wafat, ia tinggal bersama anak bungsunya. Setiap hari Pak Sunario merasa harus melakukan sesuatu. Membersihkan halaman, mencuci piring, menyapu, apa saja yang membuatnya merasa dibutuhkan. Suatu pagi ia merasa dadanya sakit dan tubuhnya terasa sangat lelah. Anak bungsunya berkata lembut, "Pak, kalau ayah ingin istirahat itu bukan dosa. Kami tetap sayang walau ayah hanya duduk minum teh." Kata-kata itu membuatnya menangis. Baru saat itu ia sadar, selama ini dialah yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, di usia senja tidak ada lagi yang harus dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan. Tidak perlu selalu melakukan sesuatu agar dianggap berguna. Kadang justru dengan beristirahat,
Bapak dan Ibu memberi kesempatan bagi keluarga untuk menunjukkan sayangnya. Memberi ruang pada diri sendiri bukan tanda malas, tetapi tanda bahwa Bapak dan Ibu menghargai diri setelah bertahun-tahun berjuang. Cobalah sesekali biarkan rumah sedikit berantakan. Biarkan cucu belajar membersihkan sendiri. Biarkan anak mengurus apa yang bisa mereka urus. Tugas besar Bapak dan Ibu sudah selesai. Kini waktunya menikmati hari-hari pelan tanpa dikejar rasa bersalah. Setiap orang tua berhak merasakan ketenangan setelah sekian lama menjadi pilar keluarga. Karena pada akhirnya kebahagiaan tidak selalu datang dari aktivitas, tapi dari hati yang tenang dan tubuh yang diberi kesempatan untuk beristirahat. Memberi ruang bagi diri sendiri adalah bentuk cinta. Cinta pada hidup yang sudah dilewati. Cinta pada tubuh yang setia menemani. Cinta pada hati yang terus belajar ikhlas. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, setelah kita melalui perjalanan panjang tentang arti malas yang bijak, kini kita sampai pada satu kesimpulan penting. Masa tua bukan lagi tentang seberapa banyak kita bergerak, tetapi seberapa dalam kita merasakan hidup. Menjadi sedikit malas bukan tanda menyerah, justru tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah cukup bijak untuk memilih apa yang benar-benar penting. Ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan batin. Saya teringat kisah sederhana dari Bu Rahayu di Lampung. Dahulu beliau merasa harus selalu sibuk agar rumah terlihat rapi. Namun setelah sakit beberapa kali karena kelelahan, ia mulai belajar memperlambat langkah. Kini setiap pagi ia duduk di teras sambil memandangi langit biru, menikmati teh hangat, dan mendengarkan burung bercuit. Dulu saya pikir kebahagiaan itu harus bergerak, katanya sambil tersenyum. Ternyata diam pun bisa sangat membahagiakan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa istirahat adalah bagian dari kesehatan. Bukan kemalasan. Bapak dan Ibu, kemalasan yang bijak berarti berhenti mencemaskan hal-hal kecil yang tidak perlu, berhenti memaksa diri melakukan pekerjaan berat, berhenti mengurus semuanya sendirian. Sebaliknya, memberikan waktu bagi diri sendiri untuk bernapas lega, merasakan syukur, dan menikmati setiap momen tanpa terburu-buru. Ini bukan kekurangan, ini adalah hadiah yang layak diterima setelah puluhan tahun berjuang. Kini waktunya Bapak dan Ibu menempatkan diri sebagai pusat ketenangan. Berani berkata cukup, berani memperlambat langkah, berani memilih bahagia. Jika ada hal yang perlu dikerjakan, kerjakan secukupnya. Jika tubuh meminta istirahat, dengarkanlah. Karena hidup yang damai di usia senja datang bukan dari seberapa sibuk kita, tetapi dari seberapa lembut kita memperlakukan diri sendiri. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbagi pengalaman di komentar. Hal apa yang kini membuat hidup terasa lebih tenang dibanding dulu? Siapa tahu cerita Bapak dan Ibu bisa menguatkan sahabat lansia lainnya. Terima kasih sudah mendampingi sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kedamaian, dan hati yang lapang setiap hari.